Bukan gereja membuat Alkitab, gereja menemukan Alkitab. Pernikahan di Kana karena dibantu Bunda Maria dalam meminta bantuan Tuhan, maka akhirnya Tuhan lakukan juga permintaan tersebut. Sama seperti kalau hari ini kita mempersembahkan korban. Ya, karena pertanyaan yang paling penting adalah berarti seperti apa kita melihat korban Kristus. Tidak finalkah? Perlu ditambah doa kita baru kemudian bisa mendapatkan keselamatan? Ya ini serius loh, ini pertanyaan serius ini. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkojoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali kita di studio melanjutkan pertanyaan-pertanyaan mengenai Kristen dan Katolik. Lanjutan dari episode sebelumnya Pak ya. Yang pertama Pak, sebagai umat Protestan, apakah berdosa jika berdoa untuk orang mati? Karena pada dasarnya kita sebagai umat tidak pernah tahu mana ajaran yang lebih benar antara iman Protestan dan Katolik. Dengan memiliki pemikiran karena tidak ada yang tahu mana yang benar, maka lakukan semua itu yang tertera di kitab Deuterokanonika. Bukankah Deuterokanonika juga disebut sebagai apokrifa begitu, yang masih boleh dibaca, bahkan baik untuk dibaca? Oke, menurut Martin Luther ya. Ya. Baik, iya. Ya, ternyata masih terkait juga sebetulnya ya dengan pertanyaan sebelumnya ya mengenai mendoakan orang mati begitu. Oke, mungkin ada beberapa hal yang kita perlu luruskan terlebih dahulu ya, khususnya ketika tadi di dalam pertanyaannya, meskipun saya nggak tahu, kita tahu nggak ya yang bertanya ini Protestan atau Katolik? Kelihatannya Protestan ya. Iya, iya. Ya, kita mesti luruskan dulu ya. Ketika dikatakan bukankah kita tidak pernah bisa tahu mana yang benar antara Katolik dengan Kristen. Itu bisa jadi hanya benar kalau kita tidak mempunyai kitab suci. Ya, jadi ya mau gimana? Ya Kristen Protestan mengatakan hal ini, ya Kristen Katolik mengatakan hal itu gitu ya, dan nggak ada standar yang lain. Ya, sehingga itu kenapa kita mengatakan kita perlu sola scriptura. Karena jika tidak ada sola scriptura berarti ya ini ada Alkitab. Ya Alkitab menjadi tidak relevan. Kita hanya punya dua tradisi ini sekarang. Ya tradisi Protestan dan tradisi Katolik. Ya dan karena saya tidak tahu mana yang benar ya untuk amannya ya kerjakan semua. Tapi sebetulnya kan tidak ya. Kita mempunyai Alkitab. Dan bahkan di dalam sesi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya andai kata pun gitu ya kita menerima Deuterokanonika itu sebagai bagian daripada firman Tuhan atau kitab suci gitu ya. Tidak berarti kemudian harus tetap dilakukan. Ya khususnya kalau kita mengamini bahwa korban Kristus menggenapkan dan bukan menggantikan, ya sehingga ketika hari ini gereja tidak melakukan potong korban bukan berarti kita tidak menghargai perjanjian lama. Ya ini yang pertama, jadi ada kitab suci. Dan yang kedua, nah ini juga kita perlu sadari khususnya pada hari ini ya, kebingungan seperti ini. Ya kebingungan seperti ini kenapa terjadi, sekali lagi dengan segala hormat kepada yang bertanya dan kita mengapresiasi ya yang bertanya. Tapi kalau saya boleh mengatakan banyak kebingungan seperti ini terjadi karena yang pertama tadi ya, mungkin apakah sejauh mana kita mengamini keabsolutan Alkitab. Dan yang kedua adalah sejauh mana kita menyadari bahwa ada tahapan di dalam kita mempelajari Alkitab. Ya, ada tahapan. Alkitab mengatakan di dalam Efesus ya, Paulus mengatakan Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala untuk memperlengkapi orang kudus. Ya sehingga pada waktu jemaat tidak atau tanpa alasan yang jelas, ya tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh gembalanya atau hamba Tuhannya, kebingungan seperti ini akan terjadi loh. Ya karena sederhana ya, kalau Vikaris Kias masih ingat pada waktu kita di awal masa COVID, harus pakai atau tidak pakai masker. Ya, ada satu mengatakan, satu WA mengatakan perlu pakai masker. WA lain mengatakan tidak perlu pakai masker. Satu kasih artikel perlu pakai masker. Satu mengatakan tidak perlu. Atau misalnya juga saya pernah punya pengalaman, satu jemaat kirim kepada saya bahaya durian. Jemaat berikutnya kirim kepada saya manfaat durian. Nah, kalau saya tidak cukup rendah hati ya saya pasti bingung dong. Atas dasar apa saya menentukan yang mana yang betul? Ya seringkali ya objektif, kalau saya suka durian ya saya amini yang manfaat gitu ya. Kalau istri saya mungkin dia akan amini yang bahayanya durian.
Ya karena dia khawatir kalau saya banyak makan durian terjadi apa? Kacau. Kacau. Sehingga bagaimana tidak kacau? Ya kita harus tahu siapa yang kita bisa percaya, yang harusnya kita tanya. Nah hari ini ya banyak jemaat akhirnya dikacaukan karena mereka tidak percaya otoritas. Mereka pikir otoritas hamba Tuhannya sama dengan otoritas YouTuber. Begitu ya? Ya kacau. Kacau. Ya sehingga yang benar adalah tadi ya, satu, kita mengamini sola scriptura. Dan yang kedua, sejauh mana kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan pengajar, gembala, kemudian juga penginjil untuk memperlengkapi orang percaya. Ya, sehingga kalau ini asumsinya tadi yang bertanya adalah orang Protestan, kenapa saudara menganggap Katolik dan Protestan itu sama? Kalau gitu kenapa ke gereja Protestan? Betul ya? Dengan saudara bergereja di gereja Protestan, berarti kan saudara sebetulnya mengamini gereja Protestan itu, saudara lebih merasa ya, Tuhan mau mempertumbuhkan saudara di sana setidaknya. Gitu ya, bukan cuma sekedar masalah preferensi atau dari lahir saya itu Protestan. Sehingga kalau seperti itu ya, berarti harusnya ya kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Protestan dulu dong. Loh kan tetapi bisa salah hamba Tuhannya. Ya betul. Ya tapi kita belajar apapun ya, kalau dari awal sudah dengan keyakinan guru bisa salah, kita tidak belajar apa-apa loh. Bumi bulat menurut siapa? Ibu pernah keluar angkasa gitu ya. Oh menurut buku, yang membuat buku pernah keluar angkasa gitu ya. Tidak bisa loh. Ya jadi kita mesti belajar dulu, ini yang kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. 12 tahun dia di bait suci, dia duduk, bukan dia ngajar loh ya. Ya, seringkali orang Kristen mempunyai gambaran yang salah. Ya, Yesus 12 tahun mengajar dan kemudian ahli Taurat terkagum-kagum. Tidak, silakan baca Lukas pasal yang kedua. Dia duduk, dia mendengar, dan baru kemudian dia bertanya. Ya, sehingga harusnya ini sikap belajar yang benar. Kalau kita itu Protestan, ya kita belajar apa yang diajarkan oleh Protestan. Nah kalau kita mau mengerti lebih dalam, gitu ya, kita belajar baik-baik apa yang diajarkan oleh Protestan termasuk pertimbangannya. Setelah itu silakan bandingkan. Ya sehingga yang dibandingkan bukan cuma pernyataan dengan pernyataan. Satu mengatakan tidak boleh doa orang mati, satu mengatakan boleh. Mana yang benar? Ya mana bisa tahu. Durian ya ada manfaatnya, ada bahayanya. Tidak bisa cuma sekedar boleh atau tidak boleh. Bandingkan pertimbangannya. Nah, itu berarti harus belajar lebih dalam kan. Baru setelah itu silakan cross check dengan orang Katolik pertimbangannya apa ya. Setelah itu tanyakan kepada hamba Tuhannya, Pak pertimbangannya ini gereja Katolik seperti, dan hamba Tuhan yang baik ya harusnya bisa menjelaskan. Oh iya pertimbangannya mereka ini tetapi ini. Nah itu baru namanya kita beranjak dewasa. Gitu ya. Karena kalau memang benar-benar kita tidak tahu mana yang benar, terus bagaimana? Ya berarti kekristenan pun kita juga tidak tahu mana yang benar, jangan-jangan gitu. Ya, jadi tadi ya kita harus kembali kepada kalau saudara Protestan belajar baik-baik apa yang diyakini oleh Protestan. Setelah mengerti apa yang diajarkan Protestan silakan kalau mau belajar apa yang diyakini oleh gereja Katolik, kemudian tanya, ya diskusikan dengan hamba Tuhan saudara begitu. Ya dan kalau saya boleh menambahkan ya, kalau dikatakan tadi toh ya enggak apa-apa ya kalau kita tetap mendoakan gitu ya, karena toh kan Deuterokanonika itu adalah kitab yang oleh Luther disebut sebagai apokrifa dan boleh dibaca. Ya tetap masalah. Ya sama seperti kalau hari ini kita mempersembahkan korban. Ya karena pertanyaan yang paling penting adalah berarti seperti apa kita melihat korban Kristus. Ya bagaimana ini doktrin keselamatan kita ini bagaimana ini? Ya dan doktrin kristologi kita khususnya juga seperti apa ini? Kematian Kristus tidak finalkah? Sehingga tidak cukup, ya perlu ditambah doa kita, baru kemudian yang percaya kepada Yesus bisa kemudian mendapatkan keselamatan? Ya ini serius loh, ini pertanyaan serius ini. Dan yang kedua juga, kita kesaksian penginjilan terus seperti apa? Kenapa mesti percaya kepada Yesus? Ada keselamatan? Yakin? Yang enggak sih gitu ya. Saya masih harus ada yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Sehingga dampaknya kepada keyakinan keselamatan di saat kita menginjil itu kita seperti apa? Ya sehingga ada banyak pertimbangan ya, tidak sepraktis itu ya toh dua-dua menerima kitab yang baik, kalau kemudian kita menjalankan kan tidak apa-apa, tidak sesederhana, kebenaran tidak sederhana itu. Ya sehingga itu kenapa pelajarilah sungguh-sungguh, ya dalamilah, ya dan juga di GRI kita juga ada banyak kesempatan untuk seperti Stretch misalnya gitu ya, itu kelas untuk orang awam yang mau belajar teologi, ambillah, ya silakan tanya di situ, ada kesempatan untuk bertanya. Gitu ya. Jadi kita mempunyai satu kedewasaan ya di dalam kita memutuskan termasuk di dalam hal ini.
gereja mula-mula sudah banyak memakai Septuaginta yang mencakup kitab-kitab Deuterokanonika, walaupun belum diakui sebagai bagian dari kanon kitab suci oleh gereja Katolik pada tahun 1546. Apakah Martin Luther menolak kitab tersebut untuk mendukung teologinya sendiri? Ya, ini sekali lagi pertanyaan, saya bersyukur ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik begitu ya. Ya, bahkan sebetulnya ya, apakah betul Deuterokanonika itu baru disahkan tadi ya tahun 1546, ataukah jangan-jangan sebelumnya sudah disahkan, itu juga masih bisa diperdebatkan. Jangan-jangan sebelumnya juga sudah disahkan itu. Tapi kenapa Martin Luther Martin Luther sebetulnya menerjemahkan ya Deuterokanonika ya. Jadi bukan berarti dia tidak menerjemahkan Deuterokanonika, tetapi memang dia meletakkannya sebagai apokrifa, membedakannya gitu ya, memisahkannya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pemisahan ini kemudian yang ditolak begitu ya oleh Gereja Katolik. Nah, sekarang pertimbangannya apa? Apakah Martin Luther itu ingin sekedar mendukung ajarannya begitu ya? Ya, kita tidak tahu pastinya ya, kita tidak tahu pastinya apa saja alasan dia. Tapi yang kita bisa tahu adalah pertimbangannya dia sebetulnya cukup kuat. Ya, karena memang orang Yahudi sendiri, itu kan kita tahu ya, kitab suci mereka menyebut kitab suci mereka tentunya bukan dengan Perjanjian Lama gitu ya. Orang Yahudi menyebut kitab suci mereka sebagai Tanakh. Ya, yang berarti itu singkatan kan ya, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yang berarti Taurat, ya kemudian nabi-nabi, kemudian tulisan-tulisan. Ya, jadi mungkin ini sedikit ya bagi saudara, sedikit mungkin agak teknis. Jadi bagi orang Yahudi ya, seperti yang kitab sejarah di luar Tawarik. Tawarik termasuk tulisan, Esra Nehemia termasuk tulisan. Tetapi 1-2 Samuel, Rut, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Raja-Raja itu juga termasuk nabi-nabi. Ya, baru kemudian tulisan, Mazmur dan seterusnya termasuk tadi ya, Tawarik. Ya, jadi mereka juga tidak menerima, atau setidaknya kalau bisa dikatakan orang Yahudi ya secara umum, apalagi setelah kejatuhan Yerusalem, ya para rabi itu ya menerimanya Tanakh tadi. Ya, sehingga meskipun memang masih ada perdebatan sejauh mana para rabi itu kembali atau berasal dari Farisi, ya, tetapi at least sampai sekarang ya cukup kuat argumentasi yang melihat kesinambungan antara para rabi dengan orang Farisi. Ya, yang berarti kalau para rabi itu menerimanya Tanakh, ya berarti orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus mempunyai keyakinan yang sama. Ya, sehingga meskipun memang tidak semua orang Yahudi menganggap bahwa setelah Maleakhi tidak lagi ada pewahyuan, tetapi jangan dianggap 50% atau hanya 20% yang menerima, sebagian besar tidak. Enggak loh. Cukup besar kalau tidak bisa dikatakan sebagian atau tidak bisa dikatakan pandangan umum ya. Orang Yahudi ya benar, setelah Maleakhi itu selesai. Ya, meskipun ada yang mengatakan sebagian yang Dead Sea Scroll itu yang Qumran, mereka masih percaya setelah Maleakhi masih ada nabi yang lain. Tetapi secara umum, apalagi tadi ya, kalau benar-benar bisa ditarik garis antara orang Farisi dengan para rabi, ya menerimanya adalah Tanakh. Ya, jadi tidak melihat Deuterokanonika itu sebagai level yang sama, sehingga itu juga sebetulnya salah satu perbedaan penting gitu ya, yang membuat orang Yahudi agak bagaimana dengan orang Kristen gitu. Sehingga yang menarik ya, tidak semua bapak gereja itu menerima Septuagint. Ada catatan Eusebius yang mengenai salah seorang bapak gereja bernama Melisto ya, dia uskup Sardis, mengatakan menarik ya, karena dia ingin tahu lebih. Ya, dia ingin tahu lebih mengenai yang kita sebut hari ini Perjanjian Lama, dia berangkat ke timur. Sardis itu kira-kira Efesus. Sekarang ya Turki ya. Dia berangkat ke timur ya, timurnya sebetulnya itu ya bisa dikatakan dia berangkat ke Palestina itu. Ya, sehingga bisa jadi di sana dia, dan kemudian dia mendaftarkan kitab-kitab ya yang hasil pelajarannya dia ya tidak ada Deuterokanonika. Bahkan juga kalau kita melihat Origen, termasuk menariknya juga Jerome ya, yang menerjemahkan Vulgata. Ya, meskipun saya harus mengatakan bisa jadi dari gereja Katolik akan mengatakan sejarah Jerome yang berbeda ya. Sejauh yang saya bisa katakan adalah sebetulnya dia juga lebih melihat yang 2 atau 24 kitab itu. Ya, tapi ya Augustinus menerima yang Septuaginta ya, sehingga akhirnya ya at least menurut yang kita tahu ya, karena memang ya Augustinus kan sangat kuat ya secara pengaruh ya. Akhirnya gereja juga cenderung untuk menerima yang Septuaginta, akhirnya juga Jerome juga memasukkan. Meskipun juga dari sumber yang kita baca, dia tidak mengedit ulang yang bagian Deuterokanonika. Sementara yang Perjanjian Lama, itu dia put extra effort sebelum memasukkannya sebagai Vulgata.
Ya, jadi di awal memang tidak semua bapak gereja menerima deuterokanonika, sehingga karena itu pertimbangan Luther ya, dia ingin kembali ke asal. Ya, sehingga itu kenapa dia tidak memasukkan, meskipun dia tetap menerjemahkan deuterokanonika, dia menyebutnya sebagai apokrifa. Dan betul, Vicarius Kias itu kitab yang baik, ya tidak salah untuk kita membacanya, bahkan kalau ada kemungkinan membaca akan sangat bagus, khususnya kitab Makabius ya. Itu penting kalau kita mau mengerti perjanjian baru, latar belakangnya. Cuman ya sekali lagi kita tidak menggolongkannya seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu merupakan pertimbangan dari Martin Luther yang kita tahu. Seberapa meter kita itu sepakat kitab suci itu ada berapa jumlahnya yang tepat? Karena kalau kita lihat dari Bapak Gereja, bahkan mungkin sebelum Konsili Kartage misalnya, itu ada yang menerima, misalnya perjanjian baru nih Pak, ada yang menerima 26, 25 kitab, dan mereka yang saya tahu tidak saling membidatkan itu. Oh kamu kurang nih bidat gitu, kamu nggak terima 2 Petrus bidat. Baik. Terus Luther juga kan ada yang saya nggak tahu finalnya bagaimana, dia tidak terima. Oh Yakobus akhirnya dia menerima sih. Akhirnya menerima. Oh iya, dari awal pun juga bukannya dia menolak ya, dia Okay. mengatakan ini surat jerami. Oke. Gitu ya. Jadi bukannya dia juga menerjemahkan, dan itu masuk juga di dalam perjanjian baru ya. Oke, tapi ini pertanyaan yang menarik ya. Di satu sisi ya tentunya bukannya tidak penting ya kalau kita mempunyai kanon. Dan ini kembali ke tadi itu sebenarnya Vicarius Kias, sejauh mana kita mengamini sola scriptura. Ya, jadi kenapa ya tidak kemudian saling mengutuk di antara bapak gereja? Ya karena termasuk bahkan kitab-kitab yang katakanlah bapak gereja A terima dan B tidak terima, itu tidak bertentangan dengan yang sama-sama diterima. Injil. Nah itu penting. Bukan cuma Injil, perjanjian lama juga. Iya. Begitu ya. Surat-surat Paulus juga. Ya, jadi ini yang penting ini. Jadi tidak hanya sekedar berbasiskan tradisi. Ya, jadi yang diterima oleh si A, yang B tidak terima, ya kitab terima oleh si A tidak bertentangan dengan kitab terima oleh si B. Ya karena memang ya sebetulnya ya malah ini menunjukkan apa yang diyakini oleh gereja Reform itu lebih tepat. Bukan gereja membuat Alkitab. Ya, gereja menemukan Alkitab. Ya, gereja menemukan Alkitab. Ya, jadi ya kan sampai hari ini pun sebetulnya kan bukan cuma antara kita dengan Katolik ya. Tapi juga kita dengan Ortodok ya, Katolik dengan Ortodok gitu ya. Beda ya, bahkan kalau nggak salah dengan Arminian juga ya, beda lagi itu. Tetapi yang sama kan lebih banyak dari yang beda. Betul ya? Yang sama kan 80-90% malah. Ya kalau kita malah paling aman, semua yang kita percaya diterima sama semua yang lain. Gitu ya. Ya semua yang diterima oleh gereja Protestan gitu ya kan diterima sama semua yang lain. Ya, dan yang mereka terima yang kita nggak terima kan juga ada bertentangan. Ya, jadi dalam pengertian itu ya selama kita menerima bahwa sola scriptura dalam pengertian bahkan kitab-kitab suci yang datang berikutnya tidak bertentangan dengan kitab-kitab suci yang datang sebelumnya. Ya dalam pengertian itu ya sekali lagi ya kita masih murid kebenaran. Dan sekali lagi juga tadi saya mengatakan gereja tidak membuat Alkitab. Gereja mengenali Alkitab. Dan kita perlu sadar selama kita di dalam dunia berdosa ini kita masih adalah murid. Ya sehingga bisa jadi antar murid tidak mempunyai pengenalan yang sama. Ya sehingga ya itu akan menjadi suatu realitas sebelum Tuhan datang kedua kali ada perbedaan. Cuma sekali lagi bukan berarti semua orang boleh memasukkan semua kitab seenaknya karena tadi ya ada rasa takut akan Tuhan. Kitab-kitab yang diterima harus kembali sesuai dengan apa yang Tuhan sudah wahyukan sebelumnya. Pada perjanjian lama ada roti dan anggur yang disajikan untuk Allah di bait pertemuan. Di agama yang lain juga ada sesajian untuk leluhur dan dewa. Apakah ini sama saja artinya karena sama-sama akhirnya dimakan manusia? Oke, baik. Ya ini kalau saya diizinkan coba untuk memberikan prinsip yang secara agak melebar khususnya. Tapi ini mungkin penting ya karena sekali lagi kita fokus itu kan kita rindu ya untuk menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Nah salah satu juga aspek yang membedakan antara kita semakin dewasa dengan anak-anak, kita melihat lebih banyak sisi. Bukan cuma sekedar, wah ini sama nih, samanya satu. Ya karena ya semakin kita itu dewasa, semakin kita mengerti ya enggak semua mobil tuh sama, meskipun semuanya rodanya 4. Gitu ya. Ya jadi semakin kita juga bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada.
Ya, jadi ya pastinya ada persamaan ya. Tetapi ya kalau sebelum mengatakan perbedaannya tentunya lebih besar. Apalagi antara tadi ya dengan perjanjian baru atau bahkan dengan perjanjian lama pun perbedaannya sangat besar ya, Vikaris Kias ya. Di dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian lama pun korban juga nggak cuma satu macam. Ya dalam kitab Imamat gitu ya, kita menemukan 5 ya korban. Itu pun juga perlakuannya beda-beda. Ya enggak semua korban itu imam boleh makan gitu ya. Ada korban bakaran yang terbakar sepenuhnya, ada korban sajian yang memang sebagian dibakar, sebagian imam itu boleh makan gitu ya. Tetapi juga satu hal yang sangat membedakan ya korban perjanjian lama dengan tadi ya korban kepada nenek moyang itu bukan untuk mendoakan Allah. Ya juga bahkan ya bukan untuk meminta berkat dari Tuhan loh, tidak. Ini prinsip yang sangat penting. Ya jadi bukan kita berinisiatif terus Tuhan saya sudah kasih sesajen loh ya. Berkati dong, enggak begitu loh. Ya jadi korban-korban di dalam perjanjian lama, mau itu bakaran lah, mau itu sajian lah, mau itu korban keselamatan, penebusan dosa, penebusan salah begitu ya. Itu merupakan respon. Tuhan yang berinisiatif pertama. Ya Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Saya melanggar nih. Ya sebagai respon saya meminta ampun, saya memberikan korban. Ya jadi bukan saya berinisiatif. Demikian juga, waduh saya diberkati nih. Ya sebagai respon saya memberikan korban syukur, korban sajian. Ini perbedaan yang sangat penting. Jadi bukan saya kasih, Tuhan saya sudah kasih loh ya. Jangan lupa ya, ngasih balik. Tidak ya, tapi Tuhan saya sudah melanggar, ampunilah saya. Atau Tuhan terima kasih kau memberikan berkat kepada saya. Atau Tuhan saya mau menghadap kepada engkau tapi saya tidak layak. Ya maka saya memberikan korban bakaran. Jadi sifatnya adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Ya kita meresponi korban sebagai respon. Ya jadi bukan kita yang perlu untuk memberi makan Tuhan. Ya, juga bahkan bukan untuk orang Israel pingin untuk supaya Tuhan memberkati. Mau diberkati Tuhan ya setia kepada perjanjian, taat kepada Taurat. Ya Tuhan akan memberkati mereka. Nah itu. Ya sehingga dengan perjanjian lama pun sudah beda ya, apalagi dengan perjanjian baru. Ya beda sekali. Ya, jadi kita merayakan perjamuan kudus itu untuk mengenang apa yang Tuhan itu lakukan. Roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Kristus. Pada waktu kita melakukannya, kita mengingat Dia sekaligus mengingatkan diri kita. Ya, engkau memberitakan kematian Kristus sampai kepada kedatangannya. Mengingatkan siapa kita. Ya, sehingga secara motivasi, secara tujuan, ya bahkan secara bentuk juga berbeda sekali sih ya. Dengan yang tadi dikatakan sesajen itu ya sangat-sangat beda sekali. Orang Katolik berdoa melalui Bunda Maria dan mereka merujuk ke pernikahan di Kana di mana saat Maria meminta Yesus merubah air menjadi anggur. Tuhan menjawab bahwa waktunya belum sampai. Tapi Maria meminta pelayan pesta mengikuti petunjuk Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Argumen orang Katolik adalah walau Tuhan menyatakan belum waktunya tapi karena dibantu Bunda Maria dalam meminta bantuan Tuhan, maka akhirnya Tuhan lakukan juga permintaan tersebut. Oke, nah saya katakan ini dengan benar-benar setulusnya dengan maksud baik ya. Saya tidak yakin bahwa itu merupakan argumentasi resmi. Ya, saya tidak yakin itu merupakan argumentasi. Dan saya mengatakan ini sekali lagi dengan maksud baik. Kenapa ya? Karena argumentasi itu sebetulnya meskipun pastinya ya tanpa dimaksudkan. Ya justru at least dari sudut pandang saya sebagai orang Kristen Protestan ya agak kurang memberikan penghormatan ya. Baik kepada Yesusnya maupun juga kepada Bunda Marianya loh. Jadi sepertinya apakah Tuhan Yesus ini perlu dipaksa-paksa begitu? Dan dia berubah pikiran begitu setelah dipaksa-paksa begitu? Apakah Bunda Maria seperti, saya ini ibumu loh ya, kok berani nolak kamu? Ya, sehingga kemudian dia memberitahu, tidak bisa ya, saya sudah ngomong ya, kamu tidak boleh nolak, sehingga dia memberitahu para pelayan dan akhirnya Yesus, ya sudahlah, begitu ya, sehingga apa ya betul seperti itu ya yang dimaksudkan oleh saudara-saudara yang berkeyakinan Katolik. Sehingga tadi saya mengatakan ya dengan sungguh-sungguh dengan maksud baik ya, saya tidak yakin bahwa ini merupakan suatu penjelasan yang resmi begitu. Meskipun memang ya kalau kita membaca terjemahan LAI ya mungkin ada satu aspek di sini LAI agak sedikit kurang tepat. Sehingga bisa mengindikasikan seperti itu ya. Kalau kita coba lihat Yohanes pasal kedua, mulai ayat yang keempat ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan.
Ya, jadi seolah-olah ini saling adu kuat kehendak ini. Ya, tapi sebetulnya ya, kalau kita melihat di dalam naskah Yunani dan juga termasuk bahkan terjemahan Inggrisnya ya, kata tetapi itu ya kalau saya boleh mengatakan apa adanya, tidak ada loh itu. Ya, saya tahu mungkin LAI ingin memberikan kesinambungan antara ayat yang keempat dengan ayat yang kelima, tetapi dengan memberikan kata tetapi, nah akan menunjukkan seperti yang tadi itu dipikirkan. Padahal tanpa kata tetapi, tidak harus ya berarti seperti seolah-olah Ibu Yesus ini memfit accompli anaknya. Sudah saya kasih tahu loh ini pelayannya. Nggak harus loh. Ya nggak harus seperti itu. Ya bisa jadi gitu ya, sebelum dia ngomong sama Tuhan Yesus dia bilang dulu kepada para pelayannya. Ya, atau bahkan andai kata pun Ibu Yesus memberitahu para pelayannya setelah Yesus mengatakan kalimat tadi, bukan berarti fait accompli. Ya bisa diartikan bahwa nanti ya kalau orang itu menyuruh kamu melakukan sesuatu, gitu ya, kamu lakukan. Tanpa harus coba kamu tanya 10 menit sekali, ya sudah waktunya atau belum, sudah waktunya atau belum. Tidak seperti itu. Ya sehingga sebetulnya dalam hal ini ya kita melihat teladan kepekaan sebetulnya ya. Baik dari Tuhan Yesus maupun juga dari ibunya. Ya dari Tuhan Yesus di sini kita melihat satu kepekaan bahwa Yesus ketika menjadi manusia, dia berinkarnasi itu mengosongkan diri. Ya sehingga meskipun dia tidak berhenti menjadi Allah, ya dia juga tidak semau-maunya memakai kuasa. Ya bahkan ketika dia sendiri lapar gitu ya, dia tidak memakai kuasa kealahannya untuk saya Allah kok. Saya hilang, saya rubah batu menjadi roti atau bahkan tidak perlu ya saya hilangkan aja rasa lapar saya. Tidak. Ya sehingga tidak semau-maunya dia ini ada diminta, ya sudah saya kabulkan. Itu kenapa dia mengatakan ya sebelum dia jelas itu dia harus lakukan itu. Ya tidak bisa. Ya bahkan di dalam teks Yunaninya ya dikatakan perempuan, apa yang kamu mau dari aku itu sebetulnya merupakan sesuatu pengingatan bagi Maria, bukan kekurang ajaran ya, sesuatu pengingatan bagi ibunya dan sebetulnya ibunya peka gitu ya. Jadi andai kata pun memang Ibu Tuhan Yesus baru memberitahu para pelayan itu setelah dia berbicara dengan Tuhan Yesus, padahal ada kemungkinan juga dia bicara sebelumnya, dia juga tidak mendesak para pelayan, kamu tanya ya tidak, ya siap aja. Ya kalau memang nanti Tuhan Yesus menyuruh memerintahkan ya pokoknya lakukan aja apa yang Tuhan Yesus itu perintahkan. Ya, jadi sebetulnya dalam bagian ini kita melihat teladan kepekaan ya. Bukan teladan saling tidak mau, tapi saya mamamu gitu ya. Kamu harus lakukan itu. Ya sehingga tidak begitu loh. Nah, kalau saya boleh masuk lebih dalam ini Vikaris Kias ya. Sebetulnya di dalam Alkitab ya, bahkan ketika Yesus mengajarkan doa, itu namanya apa? Doa Bapa kami atau doa Yesus kami? Ya, jadi kalau saya agak ada kesan agak kekurang tepatan di dalam hal ini ya. Ketika saya berdoa sama Tuhan Yesus, jaminan dia mengabulkan saya lewat ibunya. Ya karena Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami. Ya sehingga silakan diputuskan mana yang lebih pas ya. Allah Bapa sebagai sumber. Ya kita berdoa kepada Dia ya di dalam nama Yesus. Ya, bukan berdoa kepada Yesus di dalam nama ibunya, tapi kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus. Ya, karena perjanjian yang Allah buat dengan kita dalam perjanjian baru itu adalah di dalam Kristus. Inilah darah perjanjian yang memeteraikan perjanjian yang baru. Ya, di luar perjanjian dengan Kristus kita ada hak apa ya minta kepada Allah ini dan itu gitu. Betul ya? Ya sehingga kita meminta kepada Allah di dalam Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Ya sehingga andai kata kalau ada misalnya di antara pendengar kita yang Katolik, oh enggak kok, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Kristus dengan pertolongan ibunya. Apakah Roh Kudus? Tidak cukup. Ya, apakah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu tidak seefektif? Sekali lagi tanpa bermaksud untuk tidak menghormati ibu daripada Tuhan kita begitu ya. Apakah pribadi ketiga dari Roh Kudus itu tidak seefektif ibu daripada Tuhan Yesus? Padahal Alkitab jelas mengatakan Roh membantu engkau ketika engkau berdoa. Jadi sebetulnya ya, dalam Alkitab itu sudah kurang apa gitu. Kita berdoa kepada Allah yang mengasihi kita sedemikian rupa sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya di dalam nama Kristus yang pengorbanannya itu sudah cukup. Begitu ya, dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus lagi yang tinggal di dalam hati kita. Di mana kurangnya? Kalau saya boleh bertanya ini gitu ya. Sehingga kita harus merasa perlu atau kurang yakin ini kalau tidak ada pertolongan dari pihak yang lain siapapun itu gitu. Ya, kalau yang pernah saya dengar Pak, jadi misalnya kita lagi lemah Pak.
Lalu kita datang ke gembala, ke pendeta kita minta didoakan. Gitu. Dia bersyafaat bagi kita. Jadi itu kan kita setuju Pak ya? Ya, itu kita setuju. Nah, jadi argumen mereka yang pernah saya dengar, seperti itulah sebetulnya mereka minta kepada saints, para sanctus, pada Maria. Cuma keberatan dari, saya kutip Timothy George bilang, problemnya, dia bilang, kalau itu bisa kita minta bantuan mereka, itu sangat beautiful. Tapi kan nggak ada jaminan kita bisa connect kepada yang sudah mati gitu. Oke, atau kalau saya boleh tambahkan ya, sebetulnya ya benar, ketika iman kita lemah, ya sehingga kan baik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu ya, kan kita tidak bisa lihat. Sehingga pada waktu iman kita itu lemah, kita minta kepada hamba Tuhan, ya kepada pendeta, kepada penatua. Ya sehingga dalam pengertian apa ya kita meminta kepada pendeta? Ya bukan karena pendeta itu lebih bisa mempengaruhi Allah Bapa ketimbang Allah Anak dan Allah Roh Kudus, bukan itu gitu. Tetapi ya karena kita lemah, sehingga mau doa apapun juga bingung. Iya. Ya sehingga itu kenapa kita meminta tolong, bolehkah saya dibesuk, bolehkah saya didoakan, saya nggak tahu nih mau doa apa. Nah kalau doa dengan ya maksudnya saya nggak tahu bagaimana berdoa kepada Allah Bapa ya. Ya meskipun Roh Kudus bantu pun saya nggak tahu, tapi kalau dengan para rasul saya tahu bagaimana berdoa itu gimana ya. Nangkep ya. Jadi bagaimana itu bisa menguatkan iman? Kalau saya tidak cukup beriman bahwa Allah Bapa di dalam nama Kristus dengan pertolongan Roh Kudus ya bisa mendengarkan doa saya, bagaimana iman saya itu bisa ditambah dengan saya berdoa kepada orang kudus yang saya juga sama-sama tidak bisa lihat. Mereka bukan berdoa kepada orang kudus, minta tolong kan? Minta tolong didoakan oleh itu. Nah sementara juga bagaimana itu tahu dari mana mendoakan? Ya itu. Mungkin pertanyaan saya Pak, mungkin lepas dari semua ini, mungkin sebetulnya apa artinya doa syafaat gitu? Oh oke. Secara umum. Baik. Nah ini agak beda lagi ya. Beda lagi ya. Karena kalau doa syafaat berarti saya tidak berdoa untuk diri saya sendiri. Ya kalau dari tadi kan sebetulnya pertanyaannya lebih berkenaan dengan kenapa kok mesti pakai tadi melewat Bunda Maria. Ya saya kalau boleh yakin ya 9,5 dari 10 kan yang didoakan dirinya. Kan bukannya waduh ini saya kalau berdoa peperangan Israel dengan Palestina saya sendiri tidak yakin. Minta tolong deh Bunda Maria, kan bukan ya 9,5 dari 10 kan bukan itu ya gitu ya. Nah kalau doa syafaat beda sih Vikaris Kias, berarti kan kita mendoakan hal-hal yang tidak berkenaan dengan kita. Ya sehingga justru dalam hal itu ya kita perlu melatih diri. Nah kalau enggak ya ngapain kita berdoa syafaat kemudian ya misalnya santo siapa ini tolong doakan ini ya. Terus doa syafaat kita di mana dong? Ya justru doa syafaat kan kita belajar. Ya kita belajar tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, kita belajar juga mau sungguh-sungguh mendoakan orang lain gitu atau mungkin kepentingan lain yang tidak berkenaan dengan kita. Itu doa syafaat. Kalau pengertian Kristus sebagai pendoa syafaat itu? Ya, jadi di sini kita melihat ya, kenapa hari ini kekristenan bisa berkembang, gereja bisa berkembang gitu ya, di tengah-tengah segala penganiayaan yang ada. Karena Kristus mendoakan kita, mendoakan gerejanya, sama seperti juga sebetulnya ya, kalau kita nggak tahu bagaimana berdoa, Roh Kudus itu siap loh untuk mendoakan kita. Hanya saja tadi kan, karena saya juga, apa betul si Roh Kudus mendoakan, saya kan nggak bisa dilihat, akhirnya minta hamba Tuhan yang bisa dilihat. Sebetulnya ya Roh Kudus itu mendoakan kita loh. Ya itu kenapa meskipun hari ini kualitas doa kita itu agak pas-pasan gitu ya. Kan kita masih boleh hidup dalam pemeliharaan Tuhan ya. Ya karena sebenarnya Roh Kudus itu mendoakan setiap kita ketika dia tinggal dalam hati kita gitu. Bagaimana kita membayangkan Kristus hari ini mendoakan kita sampai hari ini ongoing? Ya. Oke, nah kita mesti melihat ya sekali lagi kadang-kadang ya hal ini yang membuat kita itu kesulitan mengerti karena hari ini kita tuh seringkali mengerti hanya dalam ranah pribadi. Ya, jadi ini sedikit gambaran ya, bukan satu foto realistis yang sungguh-sungguh ya. Kristus mendoakan gerejanya, sehingga itu kenapa sampai hari ini kita bersyukur kita tidak seperti Israel yang terbuang. Nah kemudian Roh Kudus yang di dalam hati setiap orang percaya, ya itu mendoakan masing-masing anak Tuhannya. Nangkep ya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran meskipun sekali lagi ini bukan foto realistis ya. Kristus mendoakan gerejanya, ya Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya mendoakan setiap kita bersesuai dengan kebutuhan kita dan Alkitab mengatakan Bapa yang di surga yang menyelidiki hati kita gitu ya, mengerti ya apa yang didoakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita.
Ya, jadi itu gambaran besarnya lah yang saya bisa berikan. Oke, baik Pak. Thank you buat Sama-sama. jawabannya. Kiranya boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.